Halo, halo, halo. Jumpa lagi di Bareng Bola bersama saya Richard Andreas dan rekan saya. Meow. Halo, saya Selvi Nudus Basi. Halo, Lareters. Ya, karena main bola itu barengan, yang sendirian adalah Timnas Cina U20. wow. Kenapa tuh kok Timnas Cina U20? Karena Timnas Cina U20 sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U20, tapi karena tuan rumah, yang lain kan pakai kualifikasi. Yang ini tuan rumah. Jalur privilege, betul sekali. Sendirian. Ya. Di video kali ini kita akan bicara soal Piala Asia U20, turnamen yang bau-baunya sudah dekat ini. Wah, udah 1 minggu lagi nih. Ya. Kick off turnamen akan dijadwalkan pada 12 Februari. 12 Februari, betul. Dan beruntungnya atau bagusnya Timnas Indonesia jadi salah satu dari 2 negara ASEAN yang berlaga di Asia. Betul, di Piala Asia. Timnas Thailand. Timnas Thailand U20 ya. Ya, U20. Jadi emang level kita ini udah level Asia nih. Oh, level dunia dong. Kalau katanya Pak Ketum kan kita levelnya udah level dunia, bukan level ASEAN. Bukan. Kita levelnya dunia. Kita jadi salah satu dari 2 negara ASEAN yang berlaga di Piala Asia, dan jelas lawannya lebih levelnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi jelas pasti. Jepang jelas favorit juara. Ya. Masih ada Arab Saudi juga, Korea Selatan juga. Banyak level Asia. Tapi kali ini kita tergabung di grup C. Saya informasikan dulu. Jadi ada 4 grup, masing-masing grup 4 tim. Jadi ada total 16 tim. 16 tim betul. 16 tim. Timnas Indonesia di grup C bersama Yaman, Iran dan Uzbekistan. Waduh. Ini lawan-lawan yang lumayan belakangnya an-an semua ini. Iya betul. Ini negara-negara timur. Iya, Timur Tengah betul. Agak berat ya. Di atas kertas level kita mungkin masih di bawah 3 negara ini, apalagi Uzbekistan dan Iran ini sepak bolanya sedang bagus-bagusnya, sedang menanjak terus. Nah, kita mundur sedikit sebelum bicara soal Piala Asia 20 kan kemarin adik-adik kita. Wah, adik-adik. Aduh, aku kayak tua banget. Adik-adik U20 ini kan sempat memanaskan mesin di Mandiri Challenge Series U20 ya, di Sidoarjo. Kita menghadapi 3 negara atau mengundang ya. Iya, mengundang, lebih tepatnya mengundang. Ada Yordania, Suriah dan India. India, betul. Di pertandingan pertama hasilnya seperti apa Mas Abud di pertandingan pertama? Jadi mungkin kita refresh dikit ya, sebelum kita bicara Piala Asia U20. Kemarin di Mandiri U20 Challenge tadi seperti Mas Andre bilang, kita bikin mini turnamen ya, mini turnamen sebagai memang mini turnamen ini digelar memang untuk persiapan ini. Jadi sebelum buat informasi juga, sebelum ada mini turnamen ini Timnas Indonesia ini juga TC. Ada TC, mereka pemusatan latihan di Jepang kalau nggak salah sekitar hampir 1 bulan. Oh, lama ya? Iya, lumayan lama ya. Nah, istilahnya kan kalau latihan aja nggak ada uji cobanya kan kayak kurang gitu ya kan. Makanya kan untuk mengukurnya kita menghadapi timnas tim-tim yang diundang tadi, ada Yordania, ada Suriah sama India. Yang dua pertama ini kan nanti akan di grup sebelah ya, di grup sebelah. Nah, jadi ini sebagai ajang untuk mengukur kekuatan ya, melihat peta kekuatan gimana sih nanti gambaran Piala Asia U20 itu nanti gimana. Nah, balik lagi ke Mandiri Challenge kemarin itu di pertandingan pertama kan lawan si Yordania. Ya. Itu kalah tipis. 1-0. Tapi pada saat itu yang agak disayangkan adalah Timnas Indonesia itu sebenarnya unggul jumlah pemain karena si Yordania itu dapat kartu merah. Pemainnya dapat kartu merah tapi tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa dimaksimalkan. Itu yang pertama. Lalu di yang pertandingan kedua melawan Timnas Suriah U20 ini kalah juga, tapi ini 11 lawan 11. Kalahnya agak lebih gede dikit 2-0. Kalah 2-0. Nah, di pertandingan ketiga nih yang cukup menggembirakan ya sebagai penutup, sebagai tuan rumah lawan Timnas India U20. Nah, itu Indonesia menang lumayan gede skornya 4-0. Menangnya 0. Cuma ini yang perlu di garis bawahi ya. Timnas India U20 yang berlaga di Mandiri Challenge kemarin itu sebenarnya adalah Timnas India U17. Jadi memang India mungkin dalam tanda petiknya lagi motong generasi ya. Jadi mereka mempersiapkan
ini tim pemain-pemain masa depannya mereka istilahnya kalau ini di karbit kali ya, di cek ombak disiapkan lebih cepat untuk level yang lebih tinggi. Nah, tapi Indonesia bisa menang 4-0, tapi ya itu tadi lawannya juga yang kelompok umurnya jauh di bawah mereka, jauh di bawah mereka. Nah, kalau melihat 3 pertandingan kemarin itu ada beberapa pemain yang mencolok nggak sih Mas Serafin, yang menonjol gitu? Kalau misalnya kita bilang menonjol, kita harus bicara soal performa tim dulu ya. Nah, mungkin Bola Netters juga beberapa yang nonton pertandingannya, terutama di pertandingan 1 dan pertandingan kedua, kita harus bicara jujur bahwa performanya mengecewakan. Harus sangat mengecewakan. Karena saya kurang paham ya. Kan ini kan mereka TC agak lama ya, sekitar 1 bulan. Tapi ketika pertandingan itu mereka terlihat nggak kayak chemistry-nya tuh nggak ada, Mas Andri. Jadi agak ya menurut saya kok aneh ya. Maksudnya mereka kan grupnya TC-nya kan nggak ya, ada beberapa yang masuk keluar, tapi core intinya itu kan masih sama. Tetap. Cuma kok kayak mainnya tuh kayak nggak kenal, kayak nggak nyambung. Nggak connect. Itu bukan salah satu sih. Itu yang jadi kekhawatiran utama. Kok bagaimana bisa mereka TC udah agak lama, pemainnya juga relatif sama, tapi nggak connect, dan itu yang terlihat di pertandingan 1 dan pertandingan kedua. Dan tapi memang juga bahwa Indra Syafri di pertandingan pertama dan pertandingan kedua dia masih nyoba komposisi sampai pertandingan ketiga juga dia masih otak-atik, jadi belum ada best timnya ini belum kelihatan. Tapi kalau misalnya kita bicara siapa, kalau Mas Adel tadi bilang ya, pertanyaannya adalah siapa yang menonjol, aku mungkin bisa nyebut ada sekitar 3 nama. Yang pertama Doni Tri Pamungkas. Dia oke banget sebagai fullback. Dia secara bertahan dia maju membantu serangan juga Yang kedua kemarin yang cukup menonjol juga si Tony Firmansyah. Gelandang. Dia juga permainannya juga di kemarin selama di Mandiri Challenge U20. Sama kemarin yang cukup mengejutkan ini ada satu nama, itu namanya Muhammad Ragil. Ragil juga diplot sebagai penyerang juga mainnya Nah, kemarin kan sebenarnya yang mungkin jadi pertanyaan kan ini kan, karena di tim ini salah satu pemain diaspora yang diajak itu kan Jens Reven. Striker. Nah, tapi Jens Reven kemarin itu memang kondisinya tidak fit, karena memang dia datang ke turnamen ini itu dalam posisi masih penyembuhan cedera. Itulah kenapa dia di pertandingan pertama nggak main. Di pertandingan kedua dia main cuma sekitar 10-20 menit, terakhir masuk. Baru di match ketiga lawan India dia starter. Cuma memang kelihatan banget kok istilahnya masih belum fit. Belum fit. Jadi secara performa belum sih, lebih tepatnya belum sesuai harapan para fans Garuda ya, karena memang kan Ravens ini kan digadang-gadang bahwa ya ini sumber striker dan sumber golnya timnas Indonesia U20 buat di Piala Asia nanti. Nah, setelah hasil kemarin yang bisa dibilang mengecewakan ya. Cukup mengecewakan. Mengecewakan tuh ada evaluasi. Kabar terbaru itu timnas U20 akan dibantu oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Betul. Sebagai pelatih striker lah. Jadi itu sebenarnya bukan gosip lagi, tapi memang sudah dipastikan si Mas Kurniawan itu udah ke Indonesia, udah bantu latihan. Dan Kurniawan kehadiran Coach Kurniawan ini kan juga dalam tanda petik ini akan jadi sesuatu yang bagus ya, karena mungkin kalau Bola Netters yang tidak tahu, Coach Kurniawan dulu itu sempat jadi asistennya si Coach Indra Syafri. Tapi dia sekitar 1 tahun terakhir ini lagi menimba ilmu dia. Dia belajar jadi salah satu staf pelatih tim mudanya Como di Italia. Nah, kan istilahnya Liga Italia ya notabene salah satu liga terbaik di dunia. Ya pasti kan ada banyak input yang istilahnya bisa membantu nanti untuk pemain timnas Indonesia, apalagi untuk striker. Nah, karena memang karena Kurniawan Dwi Yulianto kan striker legendaris ya, salah satu striker legendaris timnas Indonesia. Kedua juga timnas Indonesia kan juga kan penyerangnya kan masih agak bermasalah nih. Kalau kita berkaca di Mandiri Challenge kemarin ya, kan para penyerangnya ini masih lini belakang dan tengah sudah lumayan sudah cukup lah. Nama-namanya sudah terbentuk lah. Nah, tinggal lini serangnya ini kan yang masih butuh di kulik lah. Butuh poles. Nah, kehadiran Coach Kurniawan Dwi Yulianto ini bakal
apa ya, membantu, sangat membantu sekali untuk persiapan Piala Asia ini. Ya, ya. Nah, bicara soal turnamen kemarin ya, hasilnya memang mengecewakan itu. Dan kalau kita mengawasi apa ya, kita dengar-dengar di internet itu banyak kritik keras terhadap pelatih Indra Syafri dari netizen nih. Iya. Mereka mengkritik kan Coach Indra ini sudah bertahun-tahun menangani timnas kelompok usia ya, kelompok muda, dan kritik yang kemarin terdengar sangat nyaring itu adalah gaya bermainnya yang begitu-begitu saja. Iya. Katanya seperti itu. Nah, menurut Mas Serafin, maksudnya begitu-begitu saja itu bagaimana sih? Apakah karena materi pemain atau memang identitasnya seperti itu? Kalau misalnya ini sebenarnya kan lebih ke ekspektasi penonton yang nggak kesampaian. Kan memang kan karena apa ya? Karena kan pasti kan kita berharap bahwa timnas Indonesia bukan sebagai penghibur ya, maksudnya bukan hiburan, bukan cuma sekedar numpang lewat di Piala Asia. Karena kalau misalnya kita ingat juga Mas Andre, Pak Ketum Erick Thohir kan menargetkan bahwa timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia U20. Nah, bagaimana caranya lolos Piala Dunia U20 kalau dari Asia? Minimal harus sampai semifinal. Babak semifinal. Nah, ini yang akhirnya kan ekspektasi itu besar ya. Ekspektasi itu besar bahwa tim ini juga bukan tim yang baru terbentuk, mereka juga udah cukup lama. Ini juga tim yang kemarin beberapa di antara mereka adalah yang memenangkan medali games di SEA Games. Medali emas di SEA Games kemarin. Jadi ekspektasi itu besar, itu ada. Dan memang ketika dihadapkan bahwa performanya yang kurang maksimal, memang akhirnya ada kekecewaan ya pasti ya. Nah, cuma mungkin kita perlu mengingatkan lagi ya Bola Neters bahwa Indra Syafri yang istilahnya yang para netizen bilang bahwa taktiknya gitu-gitu aja, itu dia spesialis turnamen. Tadi seperti yang saya bilang kan SEA Games udah juara medali emas. Dia dulu zamannya Evan Dimas bawa juara juga. Piala AFF ya? Piala AFF U19 itu udah juara. Jadi pendekatannya mungkin memang istilahnya gini, kalau di turnamen ya Mas Adele, kalau beda dengan liga ya, karena turnamen beda dengan liga. Turnamen kamu menang 1-0 dan menang 5-0 itu sama aja. Beda kayak liga ya. Kalau liga kan memang ada dihitung selisih gol. Mungkin di fase grup juga memang seperti itu ya, tapi kan menang, yang penting itu kata kuncinya menang. Nah, selama apa ya, kalau kita ikut paradigmanya Jose Mourinho ini, wah, istilahnya kamu menang 1-0 tapi kamu menang, itu sudah cukup untuk jadi juara. Tetap dapat 3 poin lah. Tetap dapat 3 poin, dan kalau fase grup dan knockout lolos ke babak berikutnya. Jadi kalau dibilang pendekatannya begitu-gitu aja, tapi karena kan memang di SEA Games kemarin kan juga tidak mainnya benar-benar atraktif, tapi kan efektif dan efisien. Nah, malah kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya timnas Indonesia, kan tadi Mas Andre sempat bilang ya bahwa ya kita harus mengakui ya bahwa level Indonesia ini masih agak di bawah ya dari para 15 kontestan Piala Asia U20 yang lain. Kalau kita mau main terbuka, kalau menurut saya pribadi itu namanya cari mati, bunuh diri. Iya, sangat berisiko. Karena memang kan di fase grup ini kan lolos untuk kan harus cuma diambil 2 kan, cuma juara sama runner up. Otomatis harus menang. Kalau menang, kalau istilahnya kamu main menyerang tapi kamu kalah, sama aja bohong, nggak lolos. Jadi memang kalau pendekatannya memang terlihat lebih konservatif ya itu wajar aja, karena memang itu kan persiapan untuk turnamen yang sesungguhnya. Betul. Jadi kalau menurut saya ya, ini mungkin sekali lagi ya, ini kan setiap orang punya ekspektasi yang berbeda. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih milih main biasa atau main dalam tanda petik jelek atau membosankan tapi lolos. Ini yang harus dicatat ya, lolos ya, menang, daripada kamu main atraktif, kamu main menyerang, kebobolan banyak, nggak lolos. Betul. Nah, perlu diingat juga pada edisi Piala Asia U20 sebelumnya, jadi timnas Indonesia pernah ikut tuh di tahun 2018, betul. Coachnya Indra Syafri juga pada saat itu. Indra Syafri juga pelatihnya, dan waktu itu kita lolos ke babak 8 besar. Berarti minimal kita lolos dari fase grup kan? Iya, lolos dari fase grup sebelumnya, di edisi sebelumnya. Nah, di edisi kali ini saya ulangi lagi, kita satu grup dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Nah, ini di atas kertas ini kan Uzbekistan dan Iran ini 2 negara kuat lah kalau kita bicara sepak bola. Betul. Sepak bola Asia. Sepak bola Asia, betul. Dan Yaman pun masih lah di atas mungkin lawan yang paling bisa kita kalahkan lah ya, mungkin Yaman. Kalau menurut Mas Serafin seperti apa? Nih 3 lawan kita ini gambarannya seperti apa?
kan ketika undian ini keluar kan banyak yang bilang grup C, ya, kita di grup C ini grup neraka. Tapi kalau kita misalnya lihat grup-grup lain itu juga sama neraka. Sama aja sebenarnya karena memang levelnya setinggi itu dan kita juga istilahnya bukan pendatang baru ya, maksudnya juga kan kita lama nggak ikut akhirnya lolos lagi dan level negara-negara juga tinggi. Nah, kalau kita mau bedah satu-satu nih, tadi pertama Uzbekistan. Uzbekistan ini statusnya juara bertahan. Juara bertahan Piala Asia U20. Juara bertahan, jadi tahulah ya dia sebagai juara bertahan juga udah terbukti di edisi sebelumnya. Terus kita juga ini Mas Andre kalau misalnya ngikutin Premier League, salah satu pemainnya ini barusan gabung Manchester City loh. Betul. Abdul Qadir Kusanov. Iya, ya meskipun ketika kan agak dikritik karena dia Iya, pas debut agak blunder. Tapi tetap aja bisa lihat level permainannya itu pemain Premier League coy, Manchester City. Ya, klub top lah. Klub top dan beberapa pemain ini juga banyak tersebar di Eropa dan tidak salah ketika banyak orang yang masih menjagokan bahwa Uzbekistan ini masih bisa bicara banyak di turnamen ini. Sementara Iran ini juga istilahnya kalau bisa dibilang kayak old money, maksudnya dari dulu ini tim kuatnya Asia dan mereka juga Piala Asia U20 mereka punya 4 gelar juara. Dan yang impresifnya lagi selama kualifikasi kemarin mereka sempurna. Nggak pernah kalah. Jangan kan kalah, seri aja nggak ada. menang semua. Ini makanya kan kelihatan lah ya ini level lawan kita seperti apa. Sementara Yaman sendiri, ini kalau misalnya Mas Andre ingat, ini sebenarnya juga jadi lawan kita di fase grup. Fase kualifikasi. Pada saat itu mainnya imbang 1-1. Jadi kalau misalnya kalau mau dibilang memang Uzbek sama Iran ini memang dua tim yang di atas lah ya. Di atas levelnya jauh, dibilang jauh juga, ya jauh sih. Jauh sih. Harus diakui. Harus diakui memang jauh sih. Nah, Indonesia kan akhirnya kan paling realistis kan adalah memetik kemenangan lawan si Yaman. Terus kalau kita mau bicara hitung-hitungan lolos, at least bisa nahan imbang dua tim ini dan itu juga bukan pekerjaan yang mudah ya karena sekali lagi mereka istilahnya powerhouse baru dan powerhouse lama di Asia. Mereka penampilannya juga impresif, materi pemain juga bagus. Nah ini akan mau dibilang pesimistis tapi juga kita harus percaya ya, maksudnya kita harus percaya, tapi juga di satu sisi kita juga harus realistis bahwa nggak bakal mudah lah untuk lolos ke 8 besar, apalagi dengan target kita kan harus ke Piala Dunia U20. Semifinal itu sangat berat ya. Amat sangat berat, ini memang butuh istilahnya tidak hanya kerja keras, butuh doa dari supporter nih. Oh jelas itu pasti dong, karena memang kalau kita tidak bisa jalur duniawi, kita jalur langit. Jalur langit. Betul. Nah, kalau menurut Mas Rafin, ini kan fase grup kan cuma 1 match ya. 1 match, 3 kali pertandingan. Nah, kira-kira prediksi ya atau perkiraan timnas Indonesia bisa lolos fase grup nggak sih, minimal ke babak 8 besar gitu? Ya tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya. Cuma kita bayangkan ya, jadi di match pertama itu kita akan melawan Yaman. Yaman dulu ya, pertandingan pertama lawan Yaman. Ya, saya intip dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Pertandingan pertama kita langsung melawan Iran. Ya. Lalu di laga kedua kita melawan Uzbekistan dan laga terakhir baru melawan Yaman. Jadi Iran, Uzbek dan Yaman. Jadi ini berat-berat dulu nih. Dikasih yang berat-berat dulu. Baru yang terakhir ada kemungkinan menang. Nah, jadi kira-kira perkiraan apakah bisa peluang kita seperti apa sih untuk lolos dari fase grup gitu? Jangan semifinal dulu deh. Jangan terlalu jauh ya. Lolos fase grup. Oke. Karena pertandingan pertama lawan Iran. Jadi saya pribadi percaya bahwa kalau dalam sebuah turnamen seperti ini, pertandingan pertama itu memegang kunci. Ya. Ketika kamu bisa mendapatkan hasil yang bagus di pertandingan pertama, at least mentalmu akan terangkat untuk pertandingan kedua. Ya. Apalagi kita cuma 3 pertandingan ya. Tapi ini pertandingan pertama langsung ketemu Iran ini agak berat ini. Agak berat sih. Agak berat, bener-bener berat sih, bukan agak bener-bener berat. Nggak agak-agak lagi sih. Ini apalagi ya dengan tadi seperti yang kita udah bahas di persiapannya juga sudah panjang ya, sudah panjang, tapi juga kemana hasilnya juga kurang oke. Irannya juga kayak gitu, sempurna.
Ya, ya, ya. Kansnya ya mohon maaf bukannya meremehkan, tapi kayaknya memang agak sulit untuk mendapat poin di laga ini. Tapi kalau misalnya katakanlah bisa mendapatkan hasil imbang, it's gonna change the how. Oh iya, iya. Karena memang karena memang secara kepercayaan diri. Karena memang akhirnya ketika kamu berhasil menahan salah satu tim tertongkrak gitu. Nah, kan akhirnya berarti Indonesia bisa nih bersaing melawan tim-tim terbaik Asia. Ya. Cuma itu kalau kita bisa menang, bisa imbang. Kalau ya amit-amit kalah dengan skor besar, itu kan juga mentalnya kan dijatuhkan. Betul, betul. Dan langsung lawan keduanya lawan Uzbekistan juara bertahan. Berat juga. Jadi agak sulit sih. Cuma pertandingan ketiga Yaman ini memang seperti tadi katanya Mas Andre, ini tim yang paling realistis bisa kita dapatkan poin, at least minimal 1 poin. Ya. Kalau bisa menang ya syukur alhamdulillah ya. Cuma ya sekali lagi bahwa 2 pertandingan pertama ini sangat berat, dan kalau kalah di 2 pertandingan pertama otomatis gugur. Otomatis gugur. Udah nggak ada harapan lagi. Iya. Jadi ya semoga lah ya. Kita berharap kita sebagai pendukung timnas Indonesia, kita sebagai warga Indonesia pasti pengen yang terbaik ya. Ya kita memang secara duniawinya itu sulit, tapi tiada yang mustahil bagi sang pencipta. Nah, siapa tahu kan ada Iran bikin dapat kartu merah, terus penalti gitu kan kita 5 pemain nih. Wah, terlalu banyak itu. Ya kan lumayan kan. Tapi kan kita tidak tahu. Tapi memang ya harus diakui bahwa kecil sih, kansnya untuk lolos itu kecil, tapi bukan tidak ada. Harus digarisbawahi. Jadi memang ini dengan sisa waktu 1 minggu memang benar-benar Coach Indra Syafri, Coach Kurniawan Dwi Yulianto dan semua staf pelatih memang harus mempersiapkan ini dengan baik. Harus memilih, karena kan pemilihan tim juga sih, karena memang kemarin itu kan di Mandiri Challenge itu kan bawa 28 pemain. Kan yang bisa didaftarkan untuk turnamen cuma 23. Jadi ada sekitar 5 pemain yang harus dicoret. Nah, ini harus dipertimbangkan siapa yang dicoret, siapa yang dibawa, dan semoga nanti ya meskipun kita bilang bukan mustahil sih, sulit, cuma semoga bisa membalikan prediksi. Saya sangat berharap prediksi saya salah ya, Bolaneters. Saya sangat berharap, tapi semoga benar salah. Semoga benar-benar lolos, at least minimal dari fase grup. Ya. Nah, itu dia ulasan singkat kita mengenai kiprah atau peluang timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Turnamen saya ingatkan lagi, turnamen akan dimulai pada 12 Februari dan untuk timnas Indonesia pertandingan pertama pada 13 Februari. Tanggal 13 ya. Ya, tanggal 13 melawan Iran. Jangan lupa ikuti berita-berita terbaru tentang timnas Indonesia, entah itu timnas senior atau U20 di bola.net. Dan tunggu pembahasan kami untuk kiprah atau permainan timnas Indonesia di video berikutnya. Kita bakal kita bakal ngomongin bagaimana hasilnya. Kita ketemu lagi. Setelah laga lawan Iran, atau mungkin sebelumnya juga kita mungkin ada preview ya. Karena kan timnya masih, kita menunggu pengumuman squad final juga. Betul. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Dadah.